Luas lahan banyak, lahan tidur banyak. Ya, petani banyak, petani generasi tua. Anak-anak muda mungkin kita survei dulu berapa yang mau masuk ke kebun. Orang-orang tua bilang ini kami tinggal patah. Ya, jadi generasi yang membuat kebun ini generasi-generasi zaman kami dulu mungkin atau di atasnya kami. Ya, lahan kita masih cukup luas. Keterbatasan di sarana prasarana, ya, kemudian keterbatasan di pupuk. Ya, pupuk hari ini dari kebutuhan nasional hanya bisa dipenuhi 15%. Ya, itu pun datang terlambat. Benih pun demikian. Oleh karena itu, di tahun-tahun ini kita sudah bekerja sama dengan Bank NTT, ya, lewat ekosistem bank, bukan NTT saja, ya, dengan bank-bank yang lain juga yang mungkin hadir di sini, Bank BRI dan mudah-mudahan bank lainnya atau lembaga keuangan, ya, untuk memberikan kemudahan pada petani-petani kita, ya, di bawah asuransi, di bawah studi kelayakan lahan dan kemampuan sumber daya manusia pekerja petani di desa, supaya mereka bisa mendapat kemudahan dalam permodalan untuk membeli pupuk, membeli bibit, olah. Kita hitung, untuk 1 hektar pertanian jagung dibutuhkan 7 juta sampai 9 juta. Apabila lembaga perbankan bisa menyediakan ini, baik di bidang pertanian maupun di bidang peternakan, maka ini akan memudahkan. Ya, dari mana dia mengembalikan ini? Nanti dari hasil panen. Yang kita perkirakan, rata-rata penghasilan, coba dibuka slide-nya. Dari tahun ke tahun kita di Kabupaten Bedu tidak beranjak dari 3 ton, 4 ton. Kita omong di Sumbawa, di atas 5, 6 ton, bahkan 10 ton. Jadi, salah satunya kita melakukan intervensi, ya, di bidang penyediaan sarana prasarana untuk pengolahan lahan yang baik. Kita harapkan produktivitasnya bisa meningkat 2 kali dan sebagian dipakai untuk membiayai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penanaman dan dilakukan asuransi untuk penjaminan itu. Kita siapkan off-taker untuk mengambil hasil usaha itu sesuai dengan harga pasar, maka diharapkan petani akan makin berdaya. Slide berikutnya. Ya, ya, ini pertanian, sebaran, ya. Memang masalahnya hanya air dan sarana prasarana. Ya, ini masalah besar. Ya, bahkan kemarin kami turun ke salah satu desa, ya, di sana, bahkan irigasinya tidak bisa memenuhi kebutuhan, bahkan tidak bisa mengairi karena irigasinya di bawah. Hal-hal teknis seperti ini juga kita perhatikan, dan ininya gunanya pimpinan turun ke desa, berdiskusi dengan masyarakat desa, dan lain-lain, untuk mencari solusi terbaik dan tindak lanjut untuk itu. Ya, slide. Ya, lanjut. Ini pertanian, jadi tadi inilah konsep kemitraan yang tadi saya ceritakan. Ya, jadi kita akan memberitahu dan berkoordinasi sebaik-baiknya dengan petani untuk masuk dalam ekosistem ini, dan hasil akhirnya adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Kita lihat nanti untuk skema atau tidak lanjut ke depannya. Slide berikutnya. Ya, inilah ekosistem tadi, ya. Jadi dari dinas terkait, ya, dengan petani, penyalur, ya, bahkan kita melibatkan pihak swasta untuk ikut di dalam ekosistem ini. Ya, terima kasih kepada pihak swasta dan semuanya, dan kita kawal dengan manajemen dan pendampingan yang baik sampai ke tingkat desa. Slide berikutnya. Ya, kemudian untuk bibit kita fokus di inseminasi buatan. Ya, jadi inseminasi buatan ini untuk memurnikan, ya, genetik supaya sapi-sapi kita di sini lebih baik lagi. Ya, kita masalah di pakan hijau ternak, lahan penggembalaan, ya, kira-kira 2 itu, ya. Kita punya cukup, tetapi masyarakat pada tahap tertentu karena pakan hijau ternak tidak ada, sehingga mereka sulit mengandangkan sapi-sapinya. Dan kalau kita tidak mengandangkan sapi-sapinya, inseminasi buatan akan gagal. Tetapi dalam periode kita, kepemimpinan kami saat ini adalah kita akan meningkatkan inseminasi buatan, ya. Oleh karena itu, lewat dinas peternakan, lewat penyuluh pertanian, peternakan, kita akan mendampingi petani-petani kita. Waktu saya di UGM menandatangani kesepakatan kerjasama, ya, besok hari Senin saya akan tanda tangan dengan Universitas Indonesia untuk mendidik anak-anak kita. Saya bilang, Pak, kami punya di sana dokter hewan hanya 4 orang, mendampingi lahan seluas ini, mendampingi desa semua, melihat sapi
vaksin sapi dan lain-lain. Bisa tidak terima kami punya anak-anak dari sini? Saya tawarkan di desa mana ya. Kalau ada anak di sini SMA yang hebat ya, kita drill dia sebaik-baiknya dengan lembaga pendidikan di sini dan dia tes ya di Universitas Gadjah Mada atau universitas lain lagi ya. Besok saya akan bicara dengan Universitas Indonesia di Jakarta. Hari Minggu saya jalan, hari Senin kami tanda tangan, dan nanti lebih lanjut teknisnya kita akan bicara di sini ya, terhadap anak-anak kita yang mampu untuk belajar di sana. Dan salah satu masalahnya adalah keterbatasan penyuluh, pendamping, peternak. Di samping yang dua tadi ya, pakan itu kita bikin silase dan lain-lain, dan pakan hijau ternak. Ke depan mudah-mudahan satu desa bisa siapkan lahan-lahan untuk pakan hijau ternak, 1 hektar per desa dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam ini, dan saya lihat walaupun dalam kelompok kecil, mungkin ada kelompok petani, peternak yang hadir di sini, sebentar bisa memberikan testimoni tentang pemberdayaan. Ini adalah usaha mereka sendiri ya. Dinas peternakan mungkin mendampingi walaupun belum total. Nah, petani-petani kelompok yang dengan swadayanya dia bisa mencapai level saat ini, kita akan dorong dia dan membantu dia supaya dia naik kelas menjadi lebih hebat lagi. Ini adalah air bersih ya. Kita perhatikan, ini salah satu indikator atau salah satu parameter untuk kemiskinan di daerah ini. Ya, kita bersyukur bahwa di dalam kota ini masih kurang, tetapi ketersediaan air bersih kita tetap berupaya ya. Perbaikan spam ya, sumber mata air, perbaikan jaringan ya, bikin roadmap ya, perencanaan tata air di Kabupaten Belu ini kita sementara bikin. Harus ada itu. Disusul dengan perbaikan jaringan, perbaikan mata air, perbaikan bendungan, penanaman pohon untuk konservasi. Itu kira-kira yang kita lakukan. Hari ini masih di angka slide ya 31% ya. Sampai triwulan 1 cakupan layanan air bersih perpipaan baru 31%. Sudah meningkat ini. Dengan PUPR dan PDAM. PDAM kita mudah-mudahan dari kemarin yang sakit masuk di ICU, hari ini dia sudah keluar di ruang rawat biasa. Tahun depan dia pulang rumah ya, karena sudah sehat ya. Tepuk tangan untuk PDAM. Slide berikutnya. Ya. Dan di infrastruktur ini salah satu problem paling besar. Kemarin kami kunjungan kerja di Lamaknen Selatan, seluruh jalan rusak semua. Ini kita mau mulai dari mana, berhenti di mana ya. Tetapi kita terbuka terhadap kemampuan fiskal kita, anggaran kita, bahwa walaupun beberapa kilo ya jalan yang akan putus, kita survei mana yang tanggung jawab nasional, mana yang provinsi, mana yang kabupaten. Kita akan memperbaiki secara bertahap. Mudah-mudahan ke depan ini pun akan diperbaiki.